Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya ST Mobi TV. Halo bos, hari ini saya sudah ada Honda Civic tahun 2004 VTSI. VTSI apa ya? VTI gitu aja lah, S-nya nggak ada karena posisinya ini belum double airbag. Jadi ini generasi yang terakhir karena ini tahun 2004. Setelah ini keluar yang FD, jadi Civic FD. Dan kita hari ini akan membicarakan tentang apa aja yang perlu kita lakukan pengecekan terhadap mobil Civic ini ketika kilometernya sudah mencapai 150.000 kilo. Kita cek yuk. Pertama, kita akan mengecek bagian mesin. Kebetulan mobil ini manual, jadi mesinnya yang tipe ini itu pakai mesinnya Honda D17A5, jadi 1700 cc. Kemudian dia itu tenaganya 130 HP di 6.500 rpm. Torsinya 165 Nm di 4.500 rpm. Jadi sebenarnya tenaganya sih yo lumayan lah. Lumayan apa ya? Bisa buat kencang-kencang dikit. Tapi saya pikir ini bisa di-swap sama mesinnya punyanya Integra. Wow, cakep bisa. Jadi untuk Honda Civic ini tahun 2004 ini dia yang tadi saya sebutkan menggunakan mesin D17A5 1700 cc VTEC, tenaganya 130 HP. Apa aja sih yang perlu dilakukan ketika kilometernya sudah mencapai seperti itu 150.000 kilo? Yang pertama radiator, sistem pendingin lah intinya gitu. Sistem pendingin kita harus cek karena mulai radiator sudah mulai buntu, kemudian tutup radiator mulai rusak. Kipas ini sudah mulai lemah atau mulai habis berasnya, jadi harus dicek untuk kesehatannya mobil ini tentang sistem pendinginnya. Jangan sampai ada trouble di masalah sistem pendingin, mesinnya mogok, jadi bongkar mesin separuh gitu ya. Terus berikutnya, mesin Honda itu rata-rata lewat 100.000 kilo itu udah mulai bocor-bocor silnya, hampir semuanya. Mulai dari sil cover valve, kemudian sil businya di sini. Terus kemudian sil camshaft, sil crankshaft depan, sil crankshaft belakang. Nah itu kan biayanya tinggi karena posisinya itu kita harus turunkan transmisi ketika ganti sil crankshaft belakang dan juga sil karternya. Jadi semua sil-sil di mesin ini rata-rata Honda itu hanya mencapai 100.000 kilo. Lewat dari itu sudah mulai bocor-bocor. Makanya mungkin dari kalian beli mobil baru pasti garansinya itu mentok di 100.000 kilo atau mungkin 3 tahun. Setelah itu ya nggak digaransi lagi karena memang silnya sudah mulai nggak kuat, jadi udah mulai bocor-bocor seperti itu. Tadi kita sudah sebutkan mulai dari radiator, mesin, dan juga biasanya umur segitu itu sistem rem harus diperiksa. Kampas rem biasanya sudah habis, kalau depan harapannya ganti yang ori, kalau belakang mungkin nomor 2 atau KW tidak masalah, tapi depan wajib yang ori. Itu untuk sistem rem. Terus berikutnya kopling. Kalau ini kebetulan manual ya, manual, jadi koplingnya biasanya kalau 100.000 kilo itu tipis. Sekalian ganti sil askrek belakang atau crankshaft belakangnya. Oke, nah seperti itu ya. Terus berikutnya, mesin ini penggeraknya masih pakai timing belt, jadi 100.000 kilo itu wajib ganti. Kalau kalian beli di kilometer 100 lebih second, itu kalian harus wajib pertama itu harus cek timing belnya. Kalau memang sudah tidak tahu penggantiannya kapan, memang harus diganti karena timing belt ini merupakan urat nadi kelangsungan hidup dari mesin ini. Kalau kalian mengabaikan tentang timing belt ini, timing belnya putus, mesinnya harus dibongkar separuh, kalian ganti klep-klepnya. Kan lumayan mahal gitu biayanya ya. Terus berikutnya, kilometer segitu biasanya engine mounting. Ini engine mounting sih. Ini engine mounting atau karet dudukan mesinnya. Ini kebetulan sudah saya ganti. Semuanya 4 biji ini saya ganti, tapi bukan yang ori. Kalau yang ori mahal sini. Ini kebetulan harganya 400.000. Ini tadi juga ada masalah. Jadi kalau pas diakselerasi itu mesinnya halus, tapi kalau pas dilepas gasnya atau deselerasi itu ada gitu. Nah
ternyata di sini antara engine mounting sama besi ini itu enggak sinkron. Jadi kita sinkronkan, kita gerinda, akhirnya alhamdulillah masalahnya terselesaikan, walaupun harus muter-muter sampai 2 hari gitu nyari masalahnya itu. Jadi engine mounting itu mahal juga, kilometer 150.000, atau kalau di tahun ya ini 2004, berarti sekitar 16 tahun yang lalu yes, mulai banyak biaya seperti itu. Terus berikutnya seperti ini, kaki-kaki itu pasti mulai glodak-glodak, glodak-glodak karena posisinya kayak busing, arem, karet semuanya sudah keras dan wes minta waktunya ganti. Lower arm kah gitu, shockbreakernya bocor segala macamnya karena kilometernya sudah segitu dan tahunnya itu 16 tahun. Seperti itu. Kalau mau ada komen dan kita bisa sharing-sharing di bawah nanti di video ini. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Video kali ini cukup sekian untuk pembahasan tentang Honda Civic tahun 2004 VTEC VTI, bukan VTS, VTIS bukan, karena ini masih pakai single airbag. Kalau yang VTIS itu pakainya double airbag. Ini sudah generasi terakhir, setelah ini keluar Civic FD. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga diberikan kesehatan dan keselamatan selalu. Terus berikutnya, terima kasih, saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lihat sini. Yang pertama, ketika mencapai kilometer 150.000 kilo, yang perlu dicek adalah tentunya radiator. Radiator ini harus diperbaiki, dibongkar, dan dicek. Selanjutnya, kipas radiator juga dicek, dibongkar, karena di dalamnya ada berasnya yang kemungkinan itu akan habis. Dan jangan sampai habisnya itu ketika Anda pakai kondangan, kan malu-maluin nanti pas kondangan bawa mobil keren tapi mobilnya mogok karena posisinya kipasnya mati, overheat, panas, seperti itu.